Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adha Maulana, NPM 1914460 kelas A719, Universitas PGRI Yogyakarta, Prodi PGSD. Nah, saya di sini membuat video ini untuk memenuhi kewajiban tugas UAS mata kuliah PS SD. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang mata pelajaran IPS dan kelas 5. Nah, baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik adik-adik, selamat pagi. Gimana kabar adik-adik pagi hari ini? Apakah sangat baik ataukah ada yang kurang baik? Alhamdulillah baik semua. Nah, sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, kita sedikit menjelaskan tentang apa sih pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kita menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, menyajikan hasil analisis interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, mungkin adik-adik sudah tidak asing lagi ya dengan mendengar kata-kata interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi itu apa sih yang menurut adik-adik? Interaksi ialah interaksi manusia dengan lingkungan sosial, yaitu manusia perlu berhubungan atau berkomunikasi dengan yang lainnya. Maka terjadilah apa yang dinamakan proses sosial. Proses sosial adalah sesuatu interaksi atau hubungan saling memengaruhi antar manusia. Proses sosial ini akan terjadi kalau ada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, antara orang perorangan dan kelompok manusia. Menurut Surjono Sukanto 2003, kata kontak berasal dari bahasa Latin yaitu berasal dari kata con dan danger atau bersama dan menyentuh. Kontak berarti bersama, saling menyentuh secara fisik, maksudnya kontak fisik. Dan dalam pengertian gejala sosial, kontak sosial ini dapat berarti hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung bersentuhan secara fisik ketika dapat dilakukan melalui surat menyurat, telepon, SMS, dan lain-lain. Nah, pada zaman sekarang ini udah gampang cara mengkontak teman kita yang di luar kota atau di luar Pulau Jawa dengan menggunakan SMS, dan lebih tepatnya bahasa sekarang ya lewat WA. SMS sekarang sudah tidak zaman ya. Nah, atau bahkan secara biar bisa melihat wajahnya itu bisa dengan video call
atau yang lainnya. Nah, dengan demikian hubungan fisik bukan syarat utama terjadinya interaksi sosial. Nah, yang B, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam hal perilaku, atau aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Misalnya kita orang baru di lingkungan tersebut, ya alangkah baiknya kita harus menaati peraturan yang di daerah lingkungan yang baru ini. Jangan semena-mena kita seenak-enaknya melanggar peraturan, misal tidak ikut kerja bakti atau gotong royong. Itu kan tidak baik, termasuk perilaku yang tidak baik, tidak patut untuk dicontoh ada ya. Nah terus harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Contohnya dengan menaati aturan, menaati nilai, menaati norma, kepercayaan, dan menghargai adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Ya, ada banyak lagi lah. Yang selanjutnya yaitu interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Faktor pendukung kegiatan ekonomi adalah kebijakan ekonomi pemerintah, pendapatan masyarakat, sumber daya ekonomi yang tersedia, dan sebagainya. Sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan merupakan sumber daya ekonomi. Sumber daya alam dapat berupa lahan, bahan tambang, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, contohnya contoh dari yang kita harus petik pada arti interaksi ekonomi ialah faktor ekonomi yang menjalankan usaha atau kegiatan ekonomi. Faktor yang didukung kegiatan ekonomi adalah kebijakan ekonomi pemerintah yang sudah dijelaskan pada awal. Pendapatan masyarakat, misal UMR di daerah Jogja itu berapa gitu pendapatannya, dan sumber daya ekonomi yang tersedia dan sebagainya. Nah, sumber daya ekonomi di Jogja ialah itu apa, dan seterusnya ya. Sumber daya alam, tenaga kerjanya harus misal tenaga kerja misalnya kerja apapun itu, yang penting bisa mencukupi kebutuhan. Nah, contohnya kebijakan ekonomi pemerintah, pendapatan masyarakat, sumber daya ekonomi yang tersedia, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan kegiatan ekonomi berupa kegiatan jual beli atau perdagangan, kegiatan pengelolaan sumber daya alam, penyediaan jasa, dan lain-lain. Setiap hari, manusia melakukan kegiatan untuk memperoleh pendapatan dan memperoleh barang dan jasa dari hasil pendapatannya. Nah, misalnya jika manusia tidak memiliki kebutuhan, itu sangat sulit sekali pada zaman sekarang ini. Nah, alangkah baiknya kita harus mencari dengan memperoleh pendapatan barang maupun jasa dari hasil pendapatannya.
Nah, mungkin materi pada pagi hari ini kita cukupkan dulu. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Oh baik, saya kira ada udah pada paham ya. Nah, sebelum kita menutup pada pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita harus berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf apabila ada tutur kata dan penjelasan kurang jelas. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.